لنرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف قد جاءنا نذير. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita barusan menyelesaikan kewajiban sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh yang sudah kita tunaikan, termasuk sholat subuh yang paling sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekhilafan, kesalahan, kekurang sempurnaan dalam menunaikan sholat subuh dan sebelumnya, melalui kajian ini, melalui pengajian ini, mudah-mudahan lebih disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir, teman-teman kita yang siap sedang menyiapkan untuk hadir ataupun tidak hadir karena ada acara, semuanya hatinya mengait kepada pengajian ini. Mudah-mudahan semuanya diberi rahmat, barokah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ada beberapa orang teman kita yang sedang sakit, saudara kita yang sedang sakit, baik yang di rumah sakit ataupun yang sedang di rumah, atau kita yang hadir mungkin dengan segala ujian dan cobaan dari Allah, tapi tetap berupaya untuk hadir. Semoga semuanya diberi kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat lahir, sehat batin, sehat segala yang sedang dirasakan, sehat walafiat, sehat yang paripurna, sehat yang paling sempurna, sehat yang membawa berkah, manfaat, nilai-nilai kehidupan yang terus kita laksanakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian pada pagi hari ini adalah kajian surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Di dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 155-156 mungkin sudah biasa kita baca.
Mari kita lihat ayatnya dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ayat yang mungkin sering kita baca, sering kita membaca, mendengar tentang ayat ini. Dan sungguh, nah ini, dan sungguh artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan. Nah, kalau kata-katanya dan sungguh, jadi tidak main-main ini. Di Allah itu akan memberikan cobaan. Jadi dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Nah, dengan apa? Dengan sedikit ketakutan. Mungkin kita sudah ada rasa takut tuh. Takut itu, takut ini, ada rasa takut, diberi cobaan itu. Kalau ada hati kita sedang merasa takut itu sedang diuji, kita sedang dicoba. Gitu. Terus selain ketakutan, kelaparan, gitu. Takut lapar, sehingga banyak beras, banyak makanan, tapi ada rasa takut lapar, gitu. Sehingga ada yang minta-minta, nggak pernah diberikannya karena takut lapar, gitu. Takut kekurangan harta. Nah, ini selalu harta itu dilihat, dijaga, dihitung, ya, diperhatikan, bahkan habis waktu dengan kegiatan itu, ya, takut kurang harta. Terus jiwa, takut hilang, ya, takut mati, kan gitu ya, jiwa. Dan buah-buahan. Nah, jadi kita dicoba, manusia dicoba, ya. Tapi ada kata dengan sedikit, gitu, belum banyak gitu. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada rasa di dalam hati kita rasa ketakutan, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di rumah tidak ada siapa-siapa, cuman sendirian, gelap, ya, listrik mati, orang-orang pada tidak kelihatan, begitu. Ada rasa takut di situ. Maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada rasa takut. Atau takut kelaparan, gitu. Takut kelaparan, mungkin ini hati yang tamatnya ini, ya. Perasaan itu, maka ucapan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut kekurangan harta, ada rasa takut itu. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut mati, takut pokoknya hilangnya jiwa, raga, gitu ya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut hilang buah-buahan, gitu ya. Kita punya pohon anu itu ada rasa takut, gitu ya. Takut diambil orang, takut diambil binatang, takut diambil dan takut. Nah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan untuk kejadian peristiwa kematian saja. Apapun musibah datang, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian selanjutnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Di dalam asbabun nuzul ini ya disebutkan
ayat ini turun, untuk memberikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ujian. Jadi Allah memberitahukan gitu, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ujian kepada hambanya. Kalau kata-kata pasti ini bukan main-main ini. Siap-siap kita untuk menerima ujian, cobaan. Kenapa? Karena kata Allah pasti akan memberikan ujian kepada hambanya. Ujian yang tadi di atas itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata pada ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia menguji dan menimpa para hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia menguji dan menimpa para hambanya. Para hambanya terkadang mengujinya dengan kebahagiaan dan suatu waktu dengan kesulitan seperti rasa takut dan kelaparan tadi. Ternyata kata Ibnu Katsir itu kebahagiaan juga ujian. Orang sehat-sehat, anak sehat, suami, istri sehat, tidak ada kurang apa-apa. Diuji juga. Bisakah memanfaatkan, bisakah menggunakan, nah itu ya. Jadi tidak hanya yang menyakitkan, yang menyedihkan, tidak, tapi kebahagiaan itu pun, kebahagiaan itu pun termasuk kepada ujian. Terus Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa Dia pasti menimpakan cobaan kepada hamba-hambanya untuk melatih, nah ini, untuk melatih dan menguji mereka. Jadi kalau kita ada ujian cobaan kepada kita ini, yang menyenangkan, yang membahagiakan, sedang dilatih oleh Allah, kita sedang dilatih. Jadi sedang dilatih. Jadi Allah melatih dan menguji mereka. Ujian tidak hanya satu macam saja, namun banyak macamnya. Si bapak flu misalnya, si ibu sakit punggung misalnya, anak yang besar sakit perut, anak yang kedua agak sedikit kurang bagus napas misalnya. Jadi ujian itu bermacam-macam, sebutkan di sini. Dan itu hakikatnya untuk melatih dan menguji mereka. Di kita ini memang diuji, dilatih ya dengan segala kejadian-kejadian tadi. Allah lalu memberi balasan ini berupa hidayah, petunjuk bagi mereka yang sabar. Kalau yang tidak sabar, ya uring-uringan gitu ya, marah-marah. Mau marah kepada siapa? Misalnya kita diberi ujian cobaan, mau marah kepada siapa? Mau marah kepada istri kalau suami, mau marah kepada suami kalau istri, mau marah kepada tetangga kalau tetangga yang lain, mau marah pada siapa? Nah di sini, jadi sikapi semua kejadian itu, semua ujian itu dengan kesabaran. Jadi setelah tadi Allah pasti menguji, tapi di bawahnya Allah lalu memberi balasan berupa hidayah, petunjuk bagi mereka yang sabar. Jadi sabar ini kata kunci untuk sukses. Kata kunci untuk bisa berhasil. Bahkan contoh umat-umat terdahulu suksesnya karena kesabarannya. Sabar kurang pangan, sabar diuji coba dengan segala penyakit, sabar gitu. Semua sabar dan sabar. Dengan tetap juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi kalau kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, itu insya Allah lahirnya kesabaran, ketakwaan, dan buahnya akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Kemudian kandungan ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kaum muslimin
dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, bahan makanan. Dengan ujian ini kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya. Oh, itu ternyata dengan ujian ini kaum muslimin diuji, nah gitu. Maka akan kuat mentalnya. Umat yang mempunyai keyakinan yang kokoh, jiwa yang tabah dan tahan uji. Waduh, di sini nih kandungan ayat ini yang dibaca tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menguji kaum muslimin, diuji kaum muslimin itu ya. Diuji itu kaum muslimin itu ya dengan berbagai macam rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dengan ujian ini kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya. Kuat mentalnya. Umat yang mempunyai keyakinan yang kokoh. Keyakinannya kokoh kepada Allah. Jiwa yang tabah dan tahan uji. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kabar gembira, petunjuk, rahmat kepada orang-orang yang apabila ditimpa musibah ia menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi semuanya serahkan kepada Allah. Maka tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dalam rangka menyerahkan diri kepada Allah. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan ini membuktikan pengakuan bahwa mereka yakin mereka adalah hamba-hambanya dan mereka yakin pasti akan kembali kepadanya di akhirat nanti. Ini kandungan ayatnya sedalam itu, sangat dalam. Makanya kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun dipahami, diyakini, ya, diresapi, sehingga ketika musibah datang itu betul-betul muncul kesabaran, muncul bisa menerima ujian tersebut. Kemudian nilai pendidikan akhlak dalam Al-Baqarah yang kita baca ini ada nilai pendidikan akhlak. Nilai pendidikan akhlak dalam Quran surat yang kita baca ini, yang pertama, musibah ya, mendidik jiwa dan menyucikan dari dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau kita diuji ini sedang dalam rangka mengclean, membersihkan jiwa. Dengan musibah mendidik jiwa, membimbing jiwa, menyucikan dari dosa dan kemaksiatan. Kita sampai baru mungkin banyak maksiat sejak muda, remaja sampai setua ini mungkin banyak dosa ini. Diakui gitu. Diakui, diresapi sambil ya Allah, memang saya ini manusia yang banyak dosa, banyak khilaf, banyak kesalahan. Pengakuan itu muncul ya. Jadi musibah mendidik jiwa dan menyucikan dari dosa dan kemaksiatan. Musibah mengajarkan kesabaran dan rasa syukur agar menjadi rahmat dan keberkahan. Jadi musibah itu mengajarkan kesabaran, sabar. Kalau ada yang kena musibah kan kata-kata kita suka begini, sabar jangan. Ada anak yang tidak naik kelas, sabar. Ada anak yang nilainya kecil, sabar. Ada kejadian yang menimpa, sabar. Biasanya selalu kesabaran ini ya untuk tetap berada dalam jiwanya. Memurnikan tauhid dan meneguhkan hati kepada Allah. Apakah dengan musibah mau inkar, apakah dengan musibah mau taat? Nah ini kelihatan. Kalau dengan musibah, dengan kejadian apa saja, selalu menguatkan, yakin ini memang datangnya dari Allah, memang ini Allah sedang menguji kita, sehingga meneguhkan hati kepada Allah. Memunculkan berbagai macam ibadah yang menyertainya. Yang biasanya jarang mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim,
yang biasanya jarang mengucapkan tasbih, mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah terus berulang-ulang diucapkan. Mengapa? Karena dengan musibah mendidik diri untuk meningkatkan berbagai macam ibadah yang menyertainya. Juga mengikis rasa sombong, ujub, dan ria. Nah ini. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa sih dengan musibah ini. Jadi akan mengikis rasa sombong. Apa sih yang perlu disombongkan? Kemudian juga akan mengikis ujub dan ria. Nah ini datangnya musibah kalau kita bisa menerima dengan penuh kesabaran. Kemudian ada beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk sesuatu yang tidak disenangi. Nah, ada beberapa istilah yaitu musibah. Nah ini fitnah, bala, imtihana, dan azab. Nah ini beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk sesuatu yang tidak disenangi. Jadi ini hal-hal yang tidak disenangi orang ini. Satu, musibah tidak disenangi orang. Dua, fitnah tidak disenangi orang. Bala tidak disenangi orang. Imtihana juga dan azab juga sama ini. Ada 5 hal yang tidak disenangi orang. Nah, makanya dengan kata-kata kunci yang sering kita temukan dalam Al-Quran, inilah yang tidak disenangi oleh manusia ketika datang salah satu atau semuanya dari yang 5 ini. Kemudian selanjutnya, tadi kata-kata musibah. Musibah itu apa? Kita membahas tentang kata-kata musibah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, musibah diartikan dengan kejadian, peristiwa menyedihkan yang menimpa, malapetaka atau bencana. Nah, musibah itu kata kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan musibah diartikan dengan kejadian, peristiwa menyedihkan yang menimpa, malapetaka atau bencana. Sedangkan dalam kamus Al-Munawwir karya Ahmad Warson Munawwir dijelaskan bahwa lapal itu berarti bencana atau malapetaka. Dalam dalam kamus Al-Bisri disebutkan al-musibah, as-sobah itu berarti bencana atau musibah. Nah, itu bencana. Salah satu derivasi bentuk dan makna dari kata tersebut adalah asoba yusibu, yang berarti sesuatu yang kedatangannya tidak disukai oleh manusia. Jadi musibah adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dapat berupa hal yang baik ataupun buruk. Nah ini, yang baik ataupun buruk. Musibah sebenarnya mencakup segala sesuatu yang terjadi, baik itu positif maupun negatif, baik anugerah maupun bencana. Tetapi kata tersebut populer digunakan untuk makna bencana. Musibah juga pada dasarnya dijatuhkan Allah akibat ulah atau kesalahan manusia. Nah ini jadi kalau terjadi musibah itu kita perlu merenung, perlu tafakur, perlu introspeksi diri. Nah gitu. Jadi mengapa ini terjadi ini? Mengapa ini? Jadi kembalinya pikirkan ke dalam diri sendiri, bukan segera menyalahkan orang lain. Kan dikatakan di sini yang dikatakan tadi itu untuk makna bencana musibah juga pada dasarnya dijatuhkan Allah, diberikan Allah akibat ulah atau kesalahan manusia itu sendiri. Itu yang dikatakan dengan musibah. Yang kedua bala. Bala, apa itu bala? Bala dengan makna ujian berupa keburukan
terdapat di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yasta'yuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun. Nah ini. Dan pengikut-pengikutnya mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ini cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Perbedaan antara musibah dan bala, apa perbedaannya? Karena musibah pada dasarnya dijatuhkan Allah akibat ulah atau kesalahan manusia, sedangkan bala tidak mesti demikian. Dan bahwa tujuan bala adalah peningkatan derajat seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan antara bala dan musibah. Jadi perbedaan antara musibah dan bala, karena musibah pada dasarnya dijatuhkan Allah akibat ulah atau kesalahan manusia. Apa saja mungkin pemaksiatan, ya, perkara-perkara yang melanggar aturan, gitu. Kemudian bala ini tidak mesti demikian, bahwa tujuan bala adalah peningkatan derajat seseorang di hadapan Allah. Mungkin timbul kesadaran-kesadarannya tadi. Kemudian yang ketiga azab. Nah, azab itu apa? Kata azab ini biasanya digunakan dalam konteks hukuman. Hukuman atau siksaan ini, siksaan kelak di hari akhir. Hal ini dapat dilihat, ya, hal ini dapat dilihat pada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berisi ancaman kepada orang-orang kafir. Di antaranya seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Shadaqallahul azim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Di Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Dan penglihatan mereka ditutup oleh Allah. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Ini azab ini. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Jadi hatinya sudah tidak hidup lagi. Ya. Hatinya sudah tidak berfungsi lagi untuk mendengarkan tentang kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah. Sudah tidak berfungsi. Jadi yang lain ada, yang selainnya itu, yang itu. Nah ini dikunci mati hati-hati mereka. Jadi kunci mati hati dan pendengaran mereka. Mendengarkan sih mendengarkan gitu. Tapi kalau mendengarkan yang bersifatnya ya hukum-hukum Allah itu seolah-olah mereka menolaknya. Gitu. Dan penglihatan mereka ditutup oleh Allah. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Jadi istilah azab, hadirin jamaah yang berbahagia, istilah azab gitu ya, sering diidentikan dengan istilah iqab. Iqab. Yang berarti hukuman. Walaupun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan ya, antara keduanya. Kata iqab dilihat dari sisi
bahwa Allah akan menghukum hambanya yang melakukan perbuatan menyimpang dari ketentuannya. Sedangkan kata azab dilihat dari sisi bentuk iqab Allah itu sendiri. Itu yang ketiga, azab. Kemudian yang keempat, fitnah. Nah ini, kata-kata fitnah ini juga sama tidak disenangi oleh manusia. Dalam Al-Quran, fitnah yaitu ujian. Fitnah itu ujian. Siksaan, godaan, kekacauan, penganiayaan, dan kebingungan. Itu fitnah. Di dalam Al-Quran, fitnah yaitu ujian. Siksaan, godaan, kekacauan, penganiayaan, dan kebingungan. Fitnah di sini berbeda dengan makna fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia berarti perkataan yang bermaksud menjelek-jelekan orang lain. Dalam kamus, difitnahnya menjelek-jelekan orang lain. Ada orang lain, kemudian ketemu di situ ada ya kegiatan perbuatan untuk menjelek-jelekan. Dalam Al-Quran ayat yang menunjuk kepada kata fatana dengan perubahannya berjumlah 55 ayat. Dari 55 ayat tersebut mengandung arti ujian dan cobaan seperti pada surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya hartamu, nah ini, dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Tuh, ya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Tuh, ya. Hanya berupa cobaan. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Di Al-Quran juga menjelaskan bahwa kata-kata fitnah, bencana, malapetaka bukan hanya menimpa orang yang berbuat dolim saja, tetapi menimpa yang lainnya, yang secara langsung. Tetapi mereka tidak berupaya untuk mencegah kezoliman tersebut. Nah ini. Di Al-Quran menjelaskan bahwa fitnah, bencana, ya, malapetaka bukan, gitu ya, bukan hanya menimpa orang yang berbuat dolim saja, tetapi menimpa yang lainnya. Tuh, hati-hati nih, hati-hati. Yang secara langsung tidak berdosa, jadi temais, temelem bahasana begitu ujung-ujung kabagian, begitu akibatnya. Nah, gitu ya. Jadi tiba-tiba langsung, ya, padahal dia tidak berdosa. Tetapi mereka tidak berupaya untuk mencegah kezoliman tersebut. Jadi cuek, kalau melihat kezoliman itu cuek kok gitu. Nah kalau cuek tidak ada upaya, begitu datang datang azab, ya, datang siksa gitu ya. Karena hal itu dibiarkan, nah yang tidak berdosa pun kebagian akibatnya. Kemudian yang kelima, imtihana. Nah ini mungkin ada orang yang sering ataupun pernah mendengar kata imtihana, ataupun mungkin baru sekarang mungkin bisa terjadi. Kata imtihana dipakai dalam arti mengetahui. Imtihana itu mengetahui, ya, mengetahui dalam arti mengetahui karena lewat kewajiban-kewajiban dan ujian-ujian itu seseorang dapat diketahui dengan baik. Nah ini imtihana dipakai dalam arti mengetahui karena lewat kewajiban-kewajiban dan ujian-ujian itu seseorang dapat diketahui dengan baik. Dengan demikian orang yang telah diuji hati mereka, yakni dibersihkan oleh Allah melalui sejumlah kewajiban dan berbagai cobaan dalam hidup mereka, sedang mungkin, ya, sedapat mungkin menjadi wadah takwa sehingga ia memiliki potensi yang besar untuk terhindar dari segala macam bencana,
duniawi dan ukhrawi. Nah, ini tentang sebut tadi imtihan. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Yaitu kaitannya dengan tadi imtihan. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, kita teruskan setelah membahas nomor 5, yaitu sebab-sebab terjadinya musibah. Nah, apa sih sebab-sebab terjadinya musibah? Musibah terjadi atas izin dan kehendak Allah. Itu yang pertama gitu. Jadi semuanya atas kehendak Allah. Musibah terjadi atas izin dan kehendak Allah. Jadi kita tidak tahu menahu datang musibah itu. Semua musibah yang menimpa manusia di atas bumi seperti kekeringan, longsor, banjir, gempa bumi, gelombang tsunami, paceklik, dan terhadap diri sendiri seperti penyakit, kemiskinan, kematian, dan lain-lain, melainkan telah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz, atau ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu sebelum terjadi musibah tersebut. Ya, dalam Al-Quran disebutkan ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, ini musibah yang terjadi atas izin Allah. Jadi semuanya sudah ada bagian-bagiannya. Apa ini ke depan, bagaimana ke depan gitu ya. Semuanya itu sudah ada catatan-catatannya. Sudah ada bagian-bagiannya. Tinggal bagaimana menyikapinya. Kemudian yang kedua, musibah terjadi akibat dosa dan kedurhakaan manusia. Nah, ini. Yang kedua itu akibat dari dosa. Musibah terjadi akibat dosa dan kedurhakaan manusia. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menguraikan tentang terjadinya musibah akibat pembangkangan dan pengingkaran manusia terhadap para nabi dan Rasulullah. Jadi dia itu tidak mau beriman, tidak mengikuti, menuruti ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah. Sebutkan di sini, wa ya qaumil la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mislau ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma salih wa ma qaumul lutin minkum biba'id. Hei kaumku, nah ini, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, terus kaum Hud, kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Di musibah terjadi akibat dosa. Makanya kemarin pada pengajian subuh yang lalu, kalau berbuat dosa, ya itu kalamullah ataupun catatan yang dipegang oleh malaikat itu belum dituliskan katanya. Ditunggu 6 jam. Kalau setelah 6 jam tidak bertobat, gitu ya, ditulis itu. Pada pengajian subuh yang lalu pernah. Misalnya si ini berbuat dosa, ditunggu dulu 6 jam. Kalau 6 jam itu ada kesadaran tidak, ada ingin membersihkan diri tidak. Tapi kalau mungkin maju gitu ya, nah, setelah 6 jam mungkin ngaco, nah gitu ya, bahasa lainnya, maka itu dituliskan sebagai perbuatan dosa, perbuatan itu. Nah, jadi dikatakan seperti itu. Jadi
musibah yang menimpa manusia kapan dan dimanapun terjadinya, semuanya itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Jadi memang kita harus hati-hati dalam hidup ini. Kemudian keberkahan Allah bagi orang-orang yang sabar. Keberkahan Allah bagi orang-orang yang sabar. Di sini yang pertama pujian. Jadi untuk orang yang sabar itu dapat pujian gitu. Dan memang sabar itu pedih gitu ya. Untuk menyadarkan diri atas hinaan orang misalnya, atas ucapan yang kotor gitu ya, atas perbuatan yang tidak senonoh gitu. Itu menahan diri dengan menjerit kepada Allah untuk diberi kesabaran dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan dia bisa berhasil, maka dia dapat pujian. Tapi kalau aral, nah ini ya, kalau justru tambah macam-macam, nah bukan pujian yang datang. Itu adalah tadi siksa azab. Makanya orang sabar dapat pujian. Kemudian orang sabar dapat limpahan pengampunan. Jadi dosa-dosa yang telah lalu itu ya dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggantikan yang lebih baik daripada nikmat yang hilang. Nah, ini kesabaran. Mungkin dulu ada hal-hal yang ini yang nikmat yang luar biasa udah hilang. Nah, dengan kesabaran datang lagi. Nah, itu datang lagi, diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyikapi musibah berdasarkan Al-Qur'an, ya, selanjutnya menyikapi musibah ini berdasarkan Al-Quran sebagai pedoman. Di sini dikatakan 1 bersabar, 2 apa? Bersyukur, 3 tawakal. Jadi menyikapi musibah berdasarkan Al-Quran. Jadi kalau ada musibah yang datang kepada kita, gitu ya, kepada keluarga kita, ya, kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun, gitu ya. Nah maka hadapi dengan bersabar. Kedua, bersyukur. Ketiga, tawakal. Ditahan diri kita, menjerit kepada Allah untuk diberi kesabaran. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, ya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Nah, ini. Dengan sedikit tadi ketakutan terus yang dikatakan 156 tadi ya. Demikian dikatakan di dalam hadis Nabi juga. Hadis Nabi mengatakan ya bahwa waman yatasobbar, waman yatasobbar yusobbirullahu, waman yatasobbar yusobbirullaha, wa ma'utiya ahadun atau an khairon wa ausa'am minas sabr. Siapa yang sungguh-sungguh bersabar, berusaha untuk bersabar, ini namanya berusaha untuk bersabar. Jadi kumaha untuk berusaha ini bersabar. Berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Misalnya musibah, yang ingat itu hanya kepada Allah. Ya Allah berikan kesabaran. Pasti Allah akan memberikan kesabaran. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya daripada sifat sabar. Nah, ini. Di siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar. Dikata kuncinya bersungguh-sungguh untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Jadi tadi ada usaha untuk sabar, Allah berikan kesabaran. Kalau tidak ada usaha ya mungkin saya mah aral ya, nah gitu ya. Kata-katanya bukan kata-kata yang membangun diri kesabaran, tapi kearalan, maka di situ tidak akan diberi kesabaran oleh Allah. Bahkan ketika diingatkan sabar yang sabar, mungkin begitu jawabannya. Cobalah kamu sabar. Nah, ini artinya mereka tidak sanggup berusaha untuk sungguh-sungguh menuju kesabaran. Tapi kalau ada usaha, ada upaya untuk menuju kesabaran, Allah berikan kesabaran. Allah berikan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih baik itu
dan lebih luas keutamaannya daripada sifat sabar. Jadi memang sabar teh perih gitulah, perih gitu. Misalnya apa saja yang membuat hati tidak senang gitu ya, maka hadapi dengan kesabaran. Kedua, syukur ya, dalam pengertian yang luas merupakan bentuk penegasan akan kelemahan dan keterbatasan manusia. Ketika musibah menimpa mereka ya diharuskan untuk bersyukur tuh ya. Mereka diharuskan bersyukur karena musibah yang menimpa mereka bukan di akhirat melainkan di dunia juga. Nah ini ya. Disyukur itu, syukur dalam pengertian yang luas merupakan bentuk penegasan akan kelemahan dan keterbatasan manusia. Ketika musibah menimpa mereka diharuskan untuk bersyukur. Karena musibah yang menimpa mereka bukan di akhirat, melainkan di dunia. Musibah di dunia bersifat sementara dan bisa dihibur, sedangkan musibah di akhirat bersifat kekal. Musibah pada dasarnya telah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz tadi, dalam catatan Allah, artinya musibah tersebut pasti akan menimpa pada waktu yang telah ditetapkan. Pahala musibah jauh lebih besar daripada musibah itu sendiri. Sebab musibah duniawi pada dasarnya adalah merupakan jalan menuju akhirat. Kemudian ada tawakal, ya, tawakal. Kemudian lanjut, ini beberapa amalan, coba beberapa amalan terjadi bencana alam. Diteruskan. Jadi ada beberapa amalan, ya. Ini beberapa amalan saat terjadi bencana alam. Terus lewat bersyukur sudah, bersyukur terus, kemudian tadi bersyukur berdoa ya, terus ya bersedekah. Nah ini, jadi ada beberapa hal yang disikapi ya. Satu tadi bersabar, keduanya bersyukur, yang ketiganya adalah ya berinfak atau bertawakal. Nah, ini. Dan ini beberapa amalan terjadi bencana alam tadi, lakukan juga bersedekah. Jadi makanya kita dianjurkan untuk melakukan hal yang baik, kemudian bertaubat, berdoa, ya, dan bersedekah. Nah itu hadirin jamaah yang berbahagia, pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita akan mendapatkan hikmah, ya, akan mendapatkan faedah. Sehingga kita semuanya mungkin ada yang sedang mendapatkan musibah, ada yang mungkin sudah lewat dari musibah, ataupun bisa datang lagi musibah. Nah, maka cara menyikapinya seperti yang dijelaskan pada penjelasan. Itulah, dan hadirin yang berbahagia, kita mengucapkan terima kasih ini kepada semua pihak ya yang telah ikut bergabung. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rencana cita-cita kita di sini ada para mahasiswa ya yang sulit mengerjakan tugas, sulit mengerjakan tesis, disertasi, skripsi mungkin, ataupun yang susah ekonomi, kehidupan, kumpul di sini. Semuanya kita berharap kepada Allah, Allah mencabutnya, menggantinya, dan menghilangkannya hal-hal tersebut di atas tadi. Ucapan terima kasih kami kepada semua yang hadir. Nah ini mohon ya, bila tadi ini tidak terucapkan sama kepada semuanya, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih yang pertama kepada Kepala Humas UPI dan Sivitas Akademika UPI yang telah memfasilitasi untuk dakwah kita bisa menyebar ya melalui TV UPI yang alhamdulillah bisa diulang kembali, bisa didengar di mana saja, itu dengan ini menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Kemudian juga kru TV UPI ikut menyiapkan. Mungkin sebelum kita bangun, mereka sudah bangun duluan menyiapkan karena akan ada pengajian. Masya Allah, itu amal-amal soleh. Termasuk para jamaah ya, takut kesiangan, takut
laptopnya rusak, takut internetnya ada masalah, ada kekhawatiran ke situ. Subhanallah, itu luar biasa. Kemudian juga dosen-dosen dari bahasa Arab ini muncul ya, ada Pak Kiai Ali, Mad Ali, Kiai Dudung ya. Ini juga bersama-sama, mudah-mudahan tetap istiqomah di dalam beristiqomah dalam thalabul ilmi ini. Kemudian juga KBSA Cianjur ini selalu ikut muncul ya, karena mereka termasuk bagian dari aktivitas ini. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian Yayasan Az-Zahra Cianjur juga ini pendidikan mudah-mudahan lebih maju, lebih sukses. Ya. Kemudian alumni SMP Ala Jados Krakatau Setil Cilegon Banten ini juga muncul para alumni ya, ikut mendengarkan dengan kita ini. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pimpinan pegawai karyawan P4TK ini, TK PLB yang sedang studi juga di Hiroshima ikut bergabung dengan kita. Dan pimpinannya ini Pak Abu Khair nih. Pak Abu Khair juga ada di sini nih, tadi kelihatan. Ya, mudah-mudahan yang sedang menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala melalui tugas, melalui kesempatan memimpin tetap dalam rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga Pekalongan ini. Pekalongan memakmurkan musola balai pengembangan media televisi di Surabaya ikut juga. Surabaya. Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Kemudian DKM Al-Ijtihad Pusdatin Pustekom di Jakarta juga ikut gabung dengan kita. Terima kasih. Kemudian alumni UPI, IKIP Malang, IKIP Semarang, guru-guru TK, nih, PAUD, guru SLB, serta sahabat-sahabat di berbagai provinsi juga ikut. Dikomando oleh pimpinannya, diajak bersama-sama. Kan di zaman COVID batas kegiatan, dibungai cara kita, ikut pengajian bersama-sama. Kemudian Rektor UBK, Dr. Apoteker Entris Sutrisno, Magister Hukum ini. Kemudian dengan para WR-nya ini, dosen-dosennya dan staf-stafnya juga mahasiswa UBK ikut bergabung. Mudah-mudahan jadi rektor yang dicintai Allah, perguruan tingginya juga terus berkah ya. Amin, amin Prof. Hatur nuhun. Ya, Apoteker Entris. Kemudian STKIP PPNI Jabar yang diketuai oleh Pak Diwa Agus, mudah-mudahan berkah dengan ikut ini. Kemudian DPD IPAI Jabar, nah IPAI Jabar juga ikut. Kemudian Artipena Jabar, HPTKes Jabar, Aptisi Wilayah 4 juga ikut gabung di sini. Ya. Kemudian Sivitas Akademika Uninus, nah juga ini banyak di sini ikut gabung ya. Kemudian Sivitas Akademik Untan, Universitas Pendidikan Tanjung Pura Pontianak, nah juga ikut di sini ya. Fakultasnya Fakultas Pendidikan ya, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kemudian Kepala Serba Bakti Suryalaya Kiai Riyad Jamil SPD MM, Lembaga Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan STIE Suryalaya ikut bergabung dengan kita. Mudah-mudahan penuh berkah. Kemudian SMK Nur Kausar, nah ini juga ikut di sini ada. Kemudian MTS 2 Bandung Barat, nah ada juga nih hadir, mudah-mudahan berkah. Kemudian Poltekkes TNI Angkatan Udara Cumuluit juga ikut di sini dengan kita ya. Mudah-mudahan yang punya tugas para keluarga semuanya mendapatkan kesehatan selalu. Kemudian Sivitas Akademika Unikom. Nah, di sini ada mahasiswa, ada dosen, ada pimpinan. Mudah-mudahan Universitas Komputer tetap menjadi universitas yang excellent, yang terbaik di dunia. Kemudian juga keluarga besar DKM Ar-Rasyid, Majelis Taklim Al-Falak. Nah ini yang ada di sini sebagian. Ini kan disebarkannya, diinformasikannya dari masjid kita di sini, dari Masjid Al-Falak di Kalong Tengah. Kemudian Badrus Salam Misbahun Nur Cimahi hadir, alhamdulillah. Ini pimpinannya Pak Kiai Badru nih ya. Itu ada di sini, alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat walafiat ya, dengan para santrinya yang terus membina. Ya. Kemudian LP3M,
Kemudian calon guru penggerak kota Pekanbaru. Alumni PGSD UPI ikut juga bertemu dengan kita bersama-sama ya. Kemudian Sivitas Akademika UIK Bogor juga calon-calon doktor ikut bergabung di sini sedang berpikir bagaimana memecahkan permasalahan lewat disertasi. Ikut pengajian insya Allah lancar dengan izin Allah ya. Kemudian Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bandung juga ikut. Kemudian Diskapus Pemkot Jabar juga ikut. SMP Negeri 5 Cimahi, UBP Karawang, kemudian PGTK SD SMP Ibnu Sina Bandung, kemudian Ponpes Miftahul Huda, MTS Miftahul Huda, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Pamanukan Subang juga ikut di sini. Kemudian Ponpes Al-Quran Al-Falah 2 Nagreng. Jadi itu yang tercatat yang kami sampaikan. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang disebutkan nanti di chat itu ditulis aja di situ. Karena ada tim kami yang menulis-nulis di situ. Ya ini untuk rasa hormat kami, ya rasa bangga kami, sekaligus doa supaya semua yang ikut gabung ini pertama diselamatkan di dunia, selamatkan di akhirat, terhindar dari siksa api neraka, dan nanti bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu saja ucapan terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf ini kepada yang telah disebutkan, tidak mengurangi rasa hormat kami, tetap dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa di penghujung pengajian ini. Kalau ada yang bertanya, kirim saja ke WA panitia, ada silakan. Dan waktunya alhamdulillah ya cukuplah gitu aja 1 jam sebelum pergi ke tempat-tempat lain. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, qasodna kawa antal karim. Kami berjalan menujumu karena Engkau Maha Dermawan. Da'auna kawa antal azim. Kami mohon kepadamu karena Engkau Tuhan yang Maha Agung. Rojauna kawa antal alamin. Engkau Tuhan pemilik alam semesta. Nadaina wa anta rahmanur rahim. Kami memanggilmu karena Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa ya Rabbana arhamu abdan nada. Ya Tuhan kami, amin ya Allah, ya. Kasihanilah hamba-Mu yang selalu apa-apa yang bisa diandalkan kecuali Engkau ya Rabbana. Allahumma qbil ummata 'anil ummah. Ya Allah, usirlah kesedihan. Ya Allah, usirlah kesusahan, usirlah kebingungan, usirlah wabah dan bencana dari kami. Isna syifaan aman. Berilah kami kesembuhan yang sempurna, wa'afina biha kepedihan hati, bencana dan malapetaka. Pantallahul ladzi yaruddu sa'ila. Engkau adalah Allah yang tidak akan menolak hamba yang memohon kepadamu. Allah tidak dunia ajab. Engkau adalah yang apabila diseru akan menjawab. Ya man yakulu syai'un mayakun. Wahai Tuhan